Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dava Rasya Putra Rianka dari mahasiswa Universitas Boswa Makassar dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa poin-poin penting, yaitu memahami jenis-jenis karya tulis. Oke, memahami jenis-jenis karya tulis berarti mengerti berbagai bentuk tulisan yang dibuat untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau opini. Karya tulis memiliki banyak jenis-jenis tertentu yang biasanya dikategorikan yang berdasarkan tujuan, bentuk, dan cara penyampaiannya. Berikut ada beberapa jenis karya tulis. Yang pertama itu karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis, objektif, dan logis yang berdasarkan penelitian atau kajian yang mendalam terhadap suatu topik tertentu. Karya ini yang bertujuan untuk menyampaikan fakta, informasi, dan hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun ciri-ciri karya ilmiah yaitu berbasis data dan fakta. Jadi, berbasis fakta dan data dan didukung oleh data yang valid dan hasil penelitian atau sumber terpercaya. Yang kedua itu sistematis, seperti tersusun secara struktur dengan format tertentu, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang ketiga itu bahasa formal, jadi yang menggunakan bahasa yang baku, jelas, dan lugas. Yang keempat itu referensi yang jelas, jadi mengutip sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal, atau artikel ilmiah. Yang kelima itu bersifat objektif, jadi tidak memasukkan opini pribadi tanpa dasar ilmiah. Selanjutnya itu adapun tujuan-tujuan karya ilmiah yaitu membagikan pengetahuan baru, menyelesaikan masalah berdasarkan data dan analisis. Yang ketiga menjadi dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Adapun contoh-contoh karya ilmiah seperti jurnal ilmiah, artikel hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal akademik. Contoh yaitu penelitian tentang dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut. Yang kedua itu skripsi, karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa seperti syarat kelulusan jenjang S1. Contohnya analisis pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumsi generasi milenial. Yang kedua itu tesis, karya ilmiah untuk mendapatkan gelar magister atau S2, seperti contohnya studi hubungan antara pendidikan dan tingkat kesadaran lingkungan masyarakat. Kita lanjut yaitu yang keenam, yaitu seperti makalah ilmiah, karya tulis pendek yang membahas suatu topik untuk keperluan seminar atau diskusi akademik. Contohnya itu dampak perkembangan kecerdasan buatan terhadap sektor pekerjaan. Manfaat karya ilmiah yaitu menambah pengetahuan baru, menyediakan solusi terhadap masalah tertentu, dan menjadi acuan untuk peneliti atau pengembangan selanjutnya. Selanjutnya itu karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah tulisan yang tidak terkait pada aturan ilmiah, mengutamakan ekspresi bebas, imajinasi, atau subjektivitas penulis. Karya ini dibuat untuk tujuan hiburan, inspirasi, atau menyampaikan gagasan secara santai. Adapun ciri-ciri karya non-ilmiah yaitu bahasa yang bebas, jadi tidak harus formal, menggunakan gaya bahasa yang menarik dan komunikatif. Yang kedua itu subjektif, jadi mengandung pendapat atau perasaan imajinasi penulis. Yang ketiga itu bersifat kreatif, fokus pada pengungkapan ide-ide baru atau cerita imajinatif. Tujuan karya non-ilmiah yaitu untuk menghibur pembaca melalui cerita atau tulisan yang ringan, menyampaikan atau nilai secara kreatif,
mengekspresikan emosi, gagasan, atau pandangan pribadi. Adapun contoh-contoh karya non-ilmiah yaitu seperti cerpen sama novel dan puisi. Jadi kesimpulan karya non-ilmiah adalah tulisan yang lebih fleksibel untuk menghibur atau menginspirasi pembaca dengan berbagai bentuk seperti cerpen, novel, puisi, atau dongeng. Selanjutnya itu esai. Esai adalah sebuah tulisan pendek yang berisi opini, pandangan atau refleksi penulis mengenai suatu topik tertentu. Adapun ciri-ciri esai yaitu pendek dan fokus. Jadi biasanya pembahas atau topik dengan jelas dan tidak terlalu panjang. Yang kedua yaitu subjektif, yaitu mengandung pandangan opini atau refleks penulis. Yang ketiga itu sistematis, jadi memiliki struktur yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Yang keempat itu gaya bahasa yang bebas, jadi bisa dibilang formal atau semi formal tergantung pada target pembacanya sendiri. Jadi kesimpulan esai adalah media tulis yang efektif untuk mengekspresikan pandangan pribadi secara struktur. Contohnya biasa berupa refleksi, argumen, dan deskripsi tentang berbagai topik baik yang bersifat pribadi maupun universal. 4 yaitu laporan adalah karya tulis yang menyajikan fakta, data, informasi tentang kejadian atau penelitian secara sistematif dan struktur. Adapun ciri-ciri laporan yaitu bersifat faktual, berdasarkan fakta atau data, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu sistematif, jadi disusun dengan urutan yang logis, biasanya sering mencakup pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Yang ketiga itu memiliki tujuan yang jelas, jadi dibuat untuk membersihkan informasi atau memberikan informasi atau mendokumentasikan hasil kegiatan. Yang keempat itu bersifat objektif, jadi tidak memuat opini pribadi melainkan fakta yang terjadi. Selanjutnya itu tujuan laporan yaitu mendokumentasikan suatu kegiatan atau kejadian dan memberikan gambaran atau hasil suatu proses atau penelitian. Jadi kesimpulannya, laporan adalah dokumen penting yang mendokumentasikan suatu kegiatan, hasil penelitian atau kejadian secara profesional dan struktur. Yang kelima itu karya fiksi. Karya fiksi adalah jenis tulisan atau cerita yang bersifat imajinatif, diciptakan oleh penulis yang berdasarkan khayalan, kreativitas, atau pengalaman yang telah dimodifikasi. Karya fiksi yang biasanya kita lihat pada kenyataan sepenuhnya meskipun bisa mengambil inspirasi dari peristiwa nyata. Tujuan utama adalah untuk menghibur, menyampaikan pesan moral dan mengunggah emosi pembaca. Adapun jenis-jenis karya fiksi, contohnya itu seperti cerpen atau cerita pendek. Cerita ini singkat yang biasanya fokus pada suatu konflik atau peristiwa. Yang kedua itu novel. Dan cerita panjang ini memiliki kompleks dengan banyak tokoh, alur, dan konflik. Adapun ciri-ciri karya fiksi itu bersifat imajinatif. Jadi cerita ini dibuat berdasarkan khayalannya atau kreativitas seorang penulis meskipun bisa terinspirasi dari fakta. Yang kedua itu sering menggunakan unsur-unsur narasi terdiri seperti alur cerita, tokoh, dan konflik dan latar. Jadi kesimpulan, karya fiksi merupakan hasil kreativitas penulis yang menyajikan cerita imajinatif untuk menghibur, mengunggah emosi dan menyampaikan pesan-pesan moral kepada pembaca. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti cerpen, novel, atau dongeng yang masing-masing memiliki daya tarik sendiri. Yang keenam yaitu karya tulis populer. Karya tulis populer adalah jenis tulisan yang ditujukan untuk masyarakat umum yang menyampaikan yang ringan, menarik, dan mudah difahami.
Karya tulis ini sering digunakan untuk memberikan informasi, opini atau hiburan tanpa menggunakan bahasa yang struktur yang terlalu formal. Adapun ciri-ciri karya tulis populer yaitu sering menggunakan bahasa sederhana, menggunakan bahasa gaya bahasa sehari-hari yang komunikatif dan menarik perhatian. Yang kedua itu tidak formal, jadi tidak terkait pada kaidah ilmiah atau format yang ketat. Yang ketiga itu ditunjukkan untuk publik, jadi sasaran pembaca ini adalah masyarakat umum, bukan kalangan akademik tertentu. Tujuan karya tulis populer yaitu menyampaikan informasi atau suatu gagasan dengan cara yang mudah difahami. Yang kedua itu memberikan hiburan atau motivasi kepada pembaca. Dan adapun jenis-jenis karya tulis populer, contohnya seperti artikel populer, tertulis yang berisi opini atau gaya ringan. Contohnya itu tips memulai hidup sehat dan olahraga sederhana. Yang kedua itu kolom opini yang berisi tentang pandangan penulis tentang isu sosial, politik atau budaya yang sedang hangat. Contohnya itu mengapa pendidikan karakter penting di era digital. Jadi kesimpulannya adalah karya tulis populer adalah media efektif untuk mengangkut membaca umum dengan gaya yang santai namun informatif. Jenisnya bervariasi dan artikel hingga blog, dan digunakan untuk menyampaikan informasi, opini atau hiburan secara ringan. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang bisa sampaikan tadi dapat kita pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.